Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas manfaat bertransaksi secara elektronik. Jadi di sini ya saya kategorikan menjadi tiga manfaat ya, tiga manfaat. Yang pertama itu nanti akan kita kupas, yaitu manfaat bagi perusahaan ya. Yang kedua nanti manfaat bagi konsumen. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat umum. Dan ini masing-masing manfaatnya itu masing-masing hanya saya jabarkan tiga. Sebenarnya banyak ya manfaatnya, tetapi pada pertemuan kali ini saya hanya membahas tiga manfaat masing-masing ya. Tiga manfaat bagi perusahaan, tiga manfaat bagi konsumen, tiga manfaat bagi masyarakat umum. Baik, kita lihat yang pertama, manfaat pertama bagi perusahaan itu adalah memangkas jarak. Jadi dengan adanya transaksi secara elektronik, tentu saja jarak akan menjadi lebih ringkas ya antara kantor. Di sini kita berbicara perusahaan yang cukup besar ya. Jadi di sini kita umpamakan ada kantor pusat dengan kantor cabang misalnya. Jadi tentu saja dengan adanya transaksi elektronik, jarak antara kantor pusat dengan kantor cabang itu bisa dipangkas ya, bisa diringkas. Atau contoh lain misalnya jarak antara perusahaan dengan konsumen juga sama. Secara jarak ya, itu juga terpangkas. Ya, artinya contoh misalnya ada konsumen hendak datang memesan barang, dengan tidak adanya transaksi elektronik maka konsumen itu harus menempuh jarak yang jauh ya. Misalnya dari satu kota ke kota lain dia harus tempuh jarak untuk datang melihat produk kita ya, baru kemudian melakukan transaksi. Dengan adanya transaksi elektronik, maka jarak yang jauh tadi, yang antar kota tadi, itu bisa dipangkas. Nah, itu contohnya. Dengan adanya jarak yang bisa dipangkas, tentu saja jarak antara perusahaan dengan konsumen juga menjadi semakin dekat. Ya, artinya perusahaan bisa menjangkau konsumen secara elektronik sehingga hubungannya bisa menjadi dekat dan cepat. Dengan adanya pemangkasan jarak ini tentu saja berpengaruh ya terhadap waktu. Dengan adanya pemangkasan jarak tentu saja ya dampaknya adalah terhadap pemangkasan waktu. Jadi konsumen dengan perusahaan juga bisa berhubungan dengan cepat ya, dengan cepat. Perusahaan bisa memberikan respon ya yang cepat kepada konsumen dengan bantuan elektronik. Oke, kita lihat yang kedua itu jangkauan pasar. Ya, jadi ini manfaat bagi perusahaan yang kedua adalah jangkauan pasar. Dengan adanya transaksi elektronik ini, jangkauan pasar akan semakin luas. Ya, tidak terbatas lagi oleh jarak dan waktu. Jarak, waktu, ruang itu tidak terbatas lagi dengan adanya transaksi elektronik. Jadi, yang selama ini kita hanya menjual kepada misalnya konsumen yang berada di sekitar daerah kita melakukan kegiatan usaha, sekarang dengan transaksi elektronik kita bisa menjual kepada konsumen di luar kota, di luar provinsi, bahkan di luar daripada negara kita. Ya, jadi ini bisa kita lihat bagi yang sudah pernah melakukan transaksi elektronik ya, punya lapak di marketplace. Nah, itu bisa menjual produk sampai ke negara-negara lain, termasuk kita kalau sebagai konsumen kita bisa membeli produk-produk dari luar negeri. Ya, kita bisa memesan tanpa bertemu
Nah, artinya di sini perusahaan mendapatkan manfaat di mana pasarnya akan semakin luas. Oke, kita lihat yang ketiga, itu kerjasama. Ya, jadi dengan adanya transaksi elektronik, perusahaan itu akan lebih mudah menjalin kerjasama dengan mitra bisnis khususnya. Jadi misalnya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu akan lebih gampang untuk bekerja sama, ya. Oke, kemudian kita lihat manfaat bagi konsumen, ya, manfaat bagi konsumen. Oke, kita lihat di sini saya juga hanya akan memaparkan 3 manfaat. Kita lihat manfaat yang pertama bagi konsumen, yaitu di sini saya tuliskan informasi produk dan jasa. Jadi dengan adanya transaksi elektronik ini, konsumen itu akan lebih gampang, akan lebih mudah mendapatkan informasi dari produk atau jasa yang ingin dibelinya, yang dibutuhkannya. Ya, jadi bisa dapat informasi yang lengkap, ya, tentang produk atau jasa. Dan kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, transaksi bisa dilaksanakan. Nah, apabila informasi produk atau jasa tersebut tidak terpampang misalnya, maka kita bisa menghubungi perusahaan dengan secara elektronik, ya, sehingga konsumen itu akan dengan mudah dapat berinteraksi dengan pihak penyedia produk ataupun jasa. Ini keuntungan bagi konsumen. Jadi konsumen itu bisa mendapatkan informasi produk dan jasa dengan cepat dan tepat, kemudian bisa murah, bisa efisien. Baik, kita lihat yang kedua, itu di sini saya tulis memahami transaksi. Jadi manfaat yang kedua bagi konsumen itu memahami transaksi itu apa? Jadi konsumen itu dia sendiri paham terhadap transaksinya. Dia tidak dipengaruhi ataupun dipengaruhi oleh penjaga-penjaga toko, penjaga-penjaga barang, penjaga-penjaga produk, seperti itu. Jadi contoh misalnya malam-malam kita membuka marketplace, kita cari-cari produk-produk yang kita butuhkan, yang kita perlukan, yang kita inginkan, yang kita sukai, tanpa dipengaruhi oleh orang lain, sehingga kita memahami betul transaksinya. Kita sendiri yang melakukan transaksi, kita sendiri yang beli, kita sendiri yang pesan, semuanya seperti itu. Ya, ini berbeda dengan transaksi secara konvensional. Kadang-kadang kita ke toko maunya beli tas A, tetapi karena sampai di toko, ya, pramuniaganya pintar menawarkan ini produk B. Ya, akhirnya kita jadi terpengaruh, sehingga transaksi yang pada awalnya ingin kita lakukan akhirnya menjadi transaksi yang lain. Nah, itu penjelasan lebih lanjutnya. Oke, kita lihat yang ketiga. Manfaatnya adalah, manfaat bagi konsumen itu adalah lokasi, ya, lokasi. Jadi konsumen dengan mudah, dengan gampang, ya, di mana saja dia bisa melakukan transaksi. Mau kapan, mau di mana, mau bagaimana, ya, itu secara lokasi konsumen diuntungkan. Jadi kalau zaman dahulu, ya, tidak ada transaksi elektronik. Ketika kita mau belanja, ya, kita harus ke pasar. Kalau belanja produk kebutuhan, kalau misalnya kita mau beli barang-barang elektronik, kita harus ke toko elektronik. Kalau zaman sekarang secara transaksi elektronik, maka kita tidak perlu ke sana. Kita hanya di rumah buka gadget kita, ya, kemudian pilih-pilih, kita pesan, barangnya datang. Ya, ketika di kantor misalnya, yang sudah bekerja di kantor lagi jam istirahat, nah dia buka marketplace, ya, dia periksa mana-mana produk-produk yang dia butuhkan, cocok, dia beli, ya, ataupun di mana saja.
ya, di mana saja, kapan saja, mau jam berapa gitu ya. Tapi di sini kita fokuskan ke lokasi. Oke, selanjutnya kita lihat manfaat transaksi elektronik bagi masyarakat umum. Di sini juga saya hanya memaparkan 3 ya, sebenarnya masih banyak, tetapi ya saya paparkan cuma 3. Yang pertama itu adalah peluang kerja baru. Ini bagi masyarakat umum ya, manfaat dari transaksi elektronik. Ya, jadi di sini tentu saja dengan adanya transaksi elektronik, peluang-peluang kerja baru itu akan semakin terbuka. Dulu tidak ada misalnya orang-orang yang menangani transaksi elektronik, sekarang sudah ada. Dulu tidak ada yang namanya pelapak-pelapak, sekarang sudah muncul. Ya, jadi inilah peluang kerja baru. Ya, sebenarnya kerja di sini bukan artinya menjadi karyawan ya, bisa jadi dia menjadi pengusaha ya, jualan secara elektronik ya, yang selama ini karyawan, nah dia bisa sambilan membuka toko online. Nah, itu contoh peluang kerja baru. Oke, kita lihat yang kedua itu pengurangan polusi. Ya, ini manfaat bagi masyarakat umum ya, transaksi elektronik. Kenapa bisa mengurangi polusi? Ya tentu saja mengurangi polusi. Kenapa? Kita sangkut pautkan dengan manfaat manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi konsumen tadi. Artinya orang tidak perlu lagi keluar rumah, orang tidak perlu lagi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya tentu saja hal ini akan mengurangi yang namanya pencemaran atau polusi terhadap lingkungan. Ya, jadi tingkat daripada perjalanan dari satu tempat ke tempat lain itu akan berkurang ya, seiring dengan adanya transaksi elektronik, sehingga polusi ya juga akan berkurang. Oke, selanjutnya manfaat yang ketiga daripada manfaat transaksi elektronik bagi masyarakat umum ini adalah peningkatan kualitas SDM, sumber daya manusia. Ya, dengan adanya transaksi elektronik, maka manusia itu ya berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Yang selama ini dia tidak tahu menggunakan teknologi, akhirnya dia belajar. Ya, dia memperkaya dirinya supaya apa? Supaya dia mampu bersaing ya, mampu tetap eksis. Ya, jadi tentu saja dengan adanya transaksi elektronik ini semua orang akan meningkatkan kualitas daripada sumber dayanya, sehingga dia mampu ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, selama ini kita tidak tahu pakai gadget, akhirnya setelah muncul gadget kita berusaha bagaimana supaya kita bisa menguasai gadget. Yang selama ini tidak tahu bagaimana jualan online, dia akan belajar. Ya, yang selama ini tidak tahu bagaimana melakukan transaksi elektronik, dia akan belajar. Otomatis ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oke, jadi demikian. Karena masing-masing manfaat sudah saya paparkan 3. Jadi beginilah ya. Sampai di sini paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang kita mohon maaf jika ada kritik ataupun saran yang membangun, mohon disampaikan. Terima kasih. Salam.